penting sejak dulu. Tidak pernah seorang ulama dikatakan sebagai ulama mumpuni sampai dia selain menulis tentang akidah, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang hadis, tentang berbagai macam ilmu, ulumul Quran, tafsir dan lain sebagainya, melainkan juga dia pasti harus menulis tentang sejarah. Syekhul Mufassirin, gurunya para mufassir sepanjang zaman, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, merasa belum sempurna menulis berbagai macam kitab tafsir dan berbagai macam kitab dalam berbagai disiplin ilmu ketika belum menulis Tarikhul Rusul wal Muluk dan Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah raja-raja dan umat-umat, sejarah rasul-rasul dan raja-raja. Penting. Begitu hebat Imam Ibnu Katsir dalam bidang tafsir, juga dalam bidang fikih. Tetapi menjadi sempurna keulamaannya ketika menulis Al-Bidayah wan Nihayah. Maka peran sejarah dalam membangkitkan izzah umat, mengembalikan kepercayaan dirinya yang terpuruk, ini diyakini oleh para tokoh sepanjang zaman. Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki yang merintis pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dari pasukan salib, menyadari betul hal itu sehingga beliau bersahabat dengan seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnu Asakir. Al-Imam Ibnu Asakir suatu hari melihat Nuruddin Mahmud menenteng pedangnya, menuntun kudanya, berangkat bersama pasukannya ke medan jihad. Tapi Ibnu Asakir menegur, "Wahai Sultan, bagaimana Anda akan menang melawan musuh-musuh Allah jika cara Anda menenteng pedang, cara Anda berjalan, cara Anda menuntun kuda, cara Anda memperlakukan kuda, cara Anda berjalan di tengah pasukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kaget Sultan Nuruddin. "Maksud Anda bagaimana, wahai Syekh?" "Duduklah bersama pasukanmu, akan aku bacakan riwayat-riwayat tentang bagaimana keadaan Rasulullah dalam mempersiapkan peperangan, dalam menata pasukan, dalam perjalanan, dalam menenteng pedang, menggunakan pedang, menaiki unta, menaiki kuda, semua ada ilmunya." Maka Nuruddin memerintahkan pasukannya tunda semua keberangkatan jihad. Ngaji dulu sampai tuntas. Ngaji sejarah. Maka setelah itu Nuruddin Mahmud meminta Ibnu Asakir menulis sebuah kitab tarikh yang lengkap. Dengan kerja keras yang luar biasa, Ibnu Asakir menyelesaikan Tarikhu Dimashq 53 jilid. Itu kita bacanya aja seumur hidup belum tentu selesai. Ini gimana nulisnya? Di masa berikutnya, pembebasan Baitul Maqdis berhasil diselesaikan oleh murid sekaligus pelanjut Nuruddin Mahmud namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bersahabat dengan seorang ulama namanya Ibnul Athir. Yang kemudian Ibnul Athir menyempurnakan apa yang dimulai oleh Ibnu Asakir. Dia nulis kitab judulnya Al-Kamil Fit Tarikh. Total 80 jilid. Jadi bayangkan perhatian para ulama terdahulu terhadap yang namanya sejarah. Begitu pentingnya dalam membentuk identitas keumatan, identitas kebangsaan. Ketika kaum muslimin sedang terpuruk, digempur oleh pasukan salib, digempur oleh pasukan Mongol, maka cara membangkitkan keberanian umat adalah membacakan sejarah agung para leluhurnya. Dan itu pula kita sebagai bangsa Indonesia memerlukan untuk menengok ke belakang sejenak, melihat sejarah yang membentuk kita sebagai sebuah bangsa yang besar pada hari ini, untuk melanjutkan kebesaran atau bahkan membangkitkan kebesaran bangsa ini di masa yang akan datang. Kita perlu menengok sejarah, mengkaji lagi
Karena cara membaca sejarah yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah, menghasilkan pula sikap kebangsaan yang keliru. Dari kecil kita membaca doktrin yang diulang-ulang oleh sejarah dalam paradigma kolonial, yaitu Indonesia itu 350 tahun dijajah. Apa yang masih tersisa dari bangsa yang merasa kita tuh sudah 350 tahun dijajah, ditambah jajah 50 tahun lagi gak apa-apa kayaknya. Apa yang tersisa dari bangsa yang merasa penjajahan dan keterjajahan sudah tertanam secara genetik di dalam tubuhnya karena ditanamkan selama 350 tahun? Padahal kalau kita mau membaca secara kritis, paradigma kolonial ini harusnya runtuh. Kenapa? Karena kita membaca sejarah dunia. Maka kita punya pembanding yang namanya dijajah, Pak. Itu kayak benua yang sangat besar, namanya Amerika dari ujung utara sampai ujung selatan. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, sebelum kedatangan Francisco Pizarro, sebelum kedatangan Amerigo Vespucci, di benua itu dari ujung utara sampai ujung selatan, diperkirakan hidup 50 sampai 110 juta orang asli Amerika yang secara salah kaprah disebut Indian. 50 sampai 110 juta, Pak. Di mana mereka sekarang? Lenyap, musnah karena penjajahan. Sehingga negara-negara yang ada di benua Amerika, dari utara sampai ke selatan, isinya penduduk penjajahnya dulu. Bahasanya, bahasa penjajahnya. Ras kulitnya, ras kulit penjajahnya. Adat istiadatnya, pakaiannya, semuanya adalah yang dibawa oleh penjajahnya. Dari utara kita urutkan dari Kanada, bahasanya Prancis, Amerika Serikat bahasanya Inggris, Meksiko bahasanya Spanyol, Brazil bahasanya Portugis, terus ke selatan. Cuma itu saja. Warga mereka sekarang, warga asli atau dari Eropa? Dari Eropa. Berubah wajah benua itu karena penjajahan. Itu baru namanya dijajah. Lihat seberang, gak jauh-jauh, namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan para penjajah dari Inggris lainnya, di benua itu ada 8 sampai 20 juta orang aborigin. Menurut estimasi para sejarawan. Di mana mereka musnah, Pak, tinggal 50.000 orang, dikonservasi dengan undang-undang perlindungan indigenous people. Tinggal 50.000. Sampai tahun 1920, penduduk asli Australia di dalam undang-undang negara Australia ditempatkan sebagai binatang, bukan manusia. Itu yang namanya dijajah, musnah. Kepala negaranya Ratu Inggris, diwakili oleh Gubernur Jenderal. Itu terjajah. Lalu kita merasa 350 tahun dijajah, padahal sampai hari ini 270 juta manusia Indonesia menjadi bangsa muslim terbesar di seluruh bumi. Sundanya tidak hilang, Jawanya tidak hilang, Bugisnya tidak hilang, Dayaknya tidak hilang, Acehnya tidak hilang, Minangnya tidak, Bataknya tidak, Plembangnya tidak, Melayunya tidak, Komeringnya tidak, Samawanya tidak, Bojonya tidak, Sasaknya tidak. Semuanya masih ada, Pak. Jadi bahasa apa yang sebenarnya kita perlu ubah untuk menggambarkan bangsa kita? Saya ingin meralat, semoga Bapak Ibu setuju. Kita bukan 350 tahun dijajah. Kita itu 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Apakah proposal saya bisa diterima? Kita ini bukan 350 tahun dijajah,
Gimana 350 tahun dijajah? Belanda baru datang ke Aceh tahun 1873. Untuk menaklukkan Aceh butuh waktu 45 tahun berperang. Darah tumpah habis-habisan. Dan bangsa Aceh masih bertahan sampai hari ini. Dengan kebesarannya. Dari mana? Bukan 350 tahun dijajah. Bangsa ini 4 abad berjihad, berjuang melawan penjajahan. Dan itu kita buktikan. Sehingga dalam preambul, mukaddimah, tadi sudah disinggung oleh Kang Daan, di dalam pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 kita dengan tegas mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Perhatikan kalimat ini. Atas berkat rahmat Allah. Di mana rahmat Allah itu? Tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah itu, Allah menganugerahkan hidayah Islam secara masif kepada penduduk kepulauan ini. Seorang pengelana Portugis, Tom Peirce, mengatakan Sunan Giri yang bertahta di Giri Kedaton Gresik adalah pausnya Nusantara. Kalau paus di Roma mengesahkan raja-raja Eropa, dan raja-raja Eropa tidak merasa absah menjadi raja kalau belum diurapi oleh Sri Paus, maka demikian pula di Nusantara semua pangeran dan raja-raja adalah murid Sunan Giri dalam pelajaran keislaman. Sunan Giri hanya satu nama dari banyak nama yang berjibaku dalam perjuangan mengislamkan wilayah Nusantara dari abad ke abad, di mana kehadiran Islam sudah ada sejak abad pertama Hijriyah. Dengan catatan dinasti Tang menyebut komunitas-komunitas Tahshi alias komunitas-komunitas Islam ada di pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan pantai timur Sumatera. Didukung surat Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya yang diterima Umar bin Abdul Aziz yang meminta dikirimkan guru-guru untuk mengajarkan agama Islam. Islam tumbuh perlahan tapi pasti menjadi akidah dan iman yang dianut penduduk kepulauan ini. Maka ketika para penjajah itu datang, yang memberi kesadaran, awareness bahwa ini berbahaya adalah Islam. Ketika raja-raja setempat masih berpikir, mari kita kerjasama dengan orang-orang Peranggi ini, Franji, Portugis ini. Ketika raja-raja Hindu menyebut-nyebut dengan bangga Kongso Dalbi. Siapa Pak Kongso Dalbi? Itu lafadz Jawa untuk Alfonso d'Albuquerque. Alfonso d'Albuquerque adalah panglima Portugis yang berhasil menaklukkan Malaka dan menjarahnya lalu menguasainya di tahun 1511. Maka umat Islam bangkit untuk melawan kedatangan imperialisme ini. Majelis sidang para wali yang bersidang di Masjid Demak, dan pertemuannya itu setiap malam Jumat Kliwon. Inilah kolonialis Belanda mencoba untuk meruntuhkan kemuliaan malam Jumat Kliwon yang dulu adalah malam pertemuan Dewan Wali Sanga membahas masalah-masalah umat, lalu oleh Belanda dipropagandakan sebagai malam yang seram, malam yang ngeri, malam yang hantu-hantu keluar. Dan segera Dewan Wali Sanga memutuskan jihad harus dikobarkan. Pemimpin pelabuhan Jepara, menantu Raden Patah, namanya Pangeran Fathi Yunus. Babat Tanah Jawi menyebutnya Pati Unus. Menyatakan diri siap memimpin armada gabungan untuk
menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Sekali lagi Islam membuktikan sebagai pengikat persatuan dan kesatuan yang melintasi batas suku, batas bangsa, batas geografis, bahkan batas administrasi politik. Dibuktikan dengan apa, Pak? 2 kali penyerbuan Pati Unus ke Malaka tahun 1513 dan tahun 1521. Dua-duanya bukan hanya pesertanya itu kapal-kapal perang milik Kesultanan Demak dan Jepara, melainkan juga bergabung kapal-kapal milik Tuban, kapal-kapal milik Gresik, kapal-kapal milik orang-orang Bugis, kapal-kapal milik Banjar, kapal-kapal Banten, kapal-kapal Cirebon, kapal-kapal Palembang, kapal-kapal Jambi, bahkan kapal-kapal perang Kesultanan Aceh, semua dalam satu komando Pangeran Fathi Yunus dari Jepara. Dan mereka berbeda-beda kerajaan, berbeda-beda punya sultan, tapi bersatu karena Islam dan tahu bahwa Portugis ini kafir harbi yang patut diperangi. Islam hadir atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, menjadi kekuatan yang menyadarkan bahwa penjajahan harus dilawan. Maka gempuran Pangeran Fathi Yunus melumpuhkan kota Malaka. Qadarullah wa masya'a fa'al. Di saat beliau mengepung Malaka, armada perang Portugis dari Goa datang dan kemudian menjadikan armada Pangeran Fathi Yunus terjepit di antara kota Malaka dan kedatangan kapal-kapal perang Portugis yang dilengkapi meriam-meriam besar. Tetapi catatan dari seorang laksamana Portugis membuat kita bangga. Apa yang dikatakannya? Saya belum pernah melihat kapal sedahsyat dan sebesar yang dibawa Pati Unus untuk menyerang kita. Kapal itu dibangun dengan 3 lapis kayu terbaik. Dindingnya tidak dapat ditembus oleh peluru meriam kita karena dilapisi dengan logam-logam keras. Kita hanya bisa menembak ke arah tiang agungnya yang berhasil kita patahkan. Tetapi kapal itu sama sekali tidak bergeming ketika kita tembaki dengan meriam-meriam besar kita. Seandainya kapal-kapal besar kita yang datang dari Eropa dijejerkan dengan kapal milik Pati Unus itu, sesungguhnya kapal-kapal kita tidak layak disebut kapal. Saking dahsyatnya kapal induknya Pati Unus yang digunakan untuk menggempur Malaka. Pangeran Fathi Yunus terluka parah di tahun 1521 itu. Pulang dan kemudian gugur syahid di tengah perjalanan pulangnya. Tapi api jihad tidak berhenti. Karena ada seorang ulama Pasai namanya Fadlullah Khan atau disebut juga Fadilah Khan. Dalam lidah Portugis diucapkan Valetehan. Dia datang dari Makkah, mendarat di negerinya Pasai. Dari lepas pantai dia melihat Portugis telah membangun benteng besar di muka pelabuhan Pasai dan mengibarkan bendera raksasa bergambar salib di sana. Dia tidak sudi mendarat di Pasai, melanjutkan pelayarannya ke Jawa, menghadap Sultan Trenggono di Demak. Sultan Trenggono melihat ulama ini alim dan faqih, menjadikannya sebagai guru negara. Tidak lama kemudian bahkan Sultan Trenggono menawarinya untuk menikahi 2 janda dari kakak iparnya, yaitu Pangeran Fathi Yunus. 2 perempuan mulia itu, Ratu Mas binti Raden Patah dan Ratu Ayu binti Sunan Gunung Jati. 2 wanita mulia ini kemudian dinikahi oleh Fadlullah Khan alias Fadilah Khan. Tidak lama kemudian Fadilah Khan harus membuktikan bahwa dia juga mujahid sebagaimana pendahulunya. Portugis sudah menaikkan kerjasama dengan Raja Samyam membangun benteng dan pusat dagang di pelabuhan Sunda Kelapa. Armada mereka akan datang berduyun-duyun dari Malaka. Maka Fadlullah Khan bertugas untuk menghadangnya. Dengan kekuatan gabungan Demak, Banten, dan Cirebon,
dia berhasil memukul mundur armada Portugis dan memporak-porandakan pasukan yang sudah turun ke darat. Maka hari itu menjadi hari kemenangan di bulan Juni tahun 1527. Fatham Mubina, sehingga kota itu diganti nama dalam terjemah Fatham Mubina menjadi Jayakarta. Sejak itu Fadlullahan dipanggil oleh pasukannya sebagai Fathahillah, kemenangan dari Allah. Fathullah. Dan itulah yang tertulis di nisannya di samping Sunan Gunung Jati. Tubagus Pasai Fathullah atau Fatahillah. Inilah kisah-kisah pahlawan Nusantara. Satu yang akan kita ceritakan kepada anak-anak kita, bahwa sejak dari masa Fathi Unus dan Fatahillah telah dimulai jihad berjuang melawan penjajahan dan tidak pernah putus. Hanya berganti-ganti generasi, berganti-ganti tempat dan lokasi, tetapi semangatnya sama, mengusir penjajahan. Di Aceh, Ali Mughayat Syah yang menjadi mertua dari Ratu Kalinyamat di Jepara mendatangkan teknisi-teknisi dari Turki Utsmani untuk menggarap meriam-meriam besar dan kapal-kapal besar yang akan dia gunakan untuk mengepung Malaka Portugis. Diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya dan mencapai puncak pada masa Iskandar Muda. Nun di seberang timur, Khairun Jamil dari Ternate berusaha untuk memapas kerjasama-kerjasama yang disusun pada masa sebelumnya dengan Portugis dalam hak monopoli perdagangan cengkeh dan pala, dan juga penguasaan militer di benteng-benteng yang mereka bangun. Sehingga Khairun Jamil diundang oleh Gubernur Jenderal Portugis Lopes de Mesquita ke benteng Castella untuk perjamuan tanpa curiga. Ternyata di sana dia ditikam dari belakang, dicungkil jantungnya, dan dibuang jasadnya. Kematian Khairun Jamil disambut oleh putranya Babullah Datu Syah dengan pakaian satin putih yang berlumuran darah ayahnya. Dia aumkan sumpah soya-soya. Dengan nama Allah akan mengusir semua kekuatan asing di wilayahnya. Dan sumpah jabatannya diikuti dengan pengerahan 3.000 kapal kora-kora yang dipanglimai oleh para bawahannya. Kapita Kalakinka, Kapita Ruhubongi, Kapita Kapilaya, Kapita Ambon, Kapita Hitu, Sultan Jailolo, semua dia kerahkan untuk menggempur kedudukan Portugis di benteng-benteng yang mereka bangun di Nusantara Timur. Babullah Datu Syah lalu menguasai jazirah-jazirah di Nusantara Timur sehingga disebut penguasa 72 jazirah. Membentang dari Mindanao di utara sampai Pulau Rote di selatan. Di wilayah-wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah sampai ke Bima dan Sumbawa. Babullah Datu Syah mengusir seluruh orang Portugis dan hanya diizinkan bertempat di bagian timur, Pulau Timur dengan kemurahan hatinya. Benteng Castella, tempat si penjahat Lopes de Mesquita dikepung selama 5 tahun sampai mereka akhirnya semua menyerah kalah dan Lopes de Mesquita bunuh diri karena takut kepada Babullah. Lalu mereka dipersilahkan untuk meninggalkan Ternate menuju ke bagian timur Pulau Timor. Bersih Nusantara Timur dari para penjajah di masa Babullah Datu Syah. Dan Babullah melanjutkan dakwah, mendakwai Raja Goa untuk masuk Islam, membawa Islam ke Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Kemudian membawa Islam ke wilayah-wilayah timur dari Sulawesi. Babullah Datu Syah.
Disambung pula generasi-generasi berikutnya. Di barat bangkitlah orang yang oleh Belanda disebut Agung de Groot, Agung yang agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram yang menggempur kedudukan mereka di Batavia 2 kali di tahun 1628 dan 1629. Bahkan pula dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin yang dijuluki The Hanses van het Oosten, sang ayam jantan dari timur, raja 2 kerajaan kembar Goa Tallo, yang kemudian menantang Panglima Angkatan Laut VOC terbesar sepanjang sejarah, Cornelis Spelman. Di sisi Hasanuddin ada saudara angkatnya yang bernama Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari. Ketika Hasanuddin dikalahkan, benteng Sombaopu jatuh dan dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya, Syekh Yusuf berlayar menuju Banten menjadi penasihat Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Berperang lagi melawan VOC sampai Sultan Ageng ditangkap karena pengkhianatan putranya sendiri. Syekh Yusuf juga ditangkap, dibuang orang berbahaya ini ke Sri Lanka. Di Sri Lanka yang menjadi transit kapal-kapal haji, dia masih sempat menulis surat-surat untuk para raja Nusantara, mengobarkan semangat jihad mereka. Sehingga dia tetap dianggap berbahaya, maka Syekh Yusuf dibuang lebih jauh ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia terus berdakwah, menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, dan mengajarkan jihad mengangkat senjata melawan Belanda. Sehingga Nelson Mandela, tokoh besar Afrika Selatan, akan menyebut Syekh Yusuf sebagai the greatest man of Africa. Salah satu manusia terbesar dalam sejarah Afrika, yang asalnya dari Makassar. Tidak pernah putus sampai pun ke abad berikutnya. Ketika berbagai bagian Nusantara terus bergolak, Pangeran Trunojoyo dari Madura, Untung Suropati Budak dari Bali. Lalu di pertengahan abad 18, di tahun 1746, seorang pangeran yang berwatak kuat bernama Mangkubumi keluar dari istana Mataram dan menggerakkan perang yang akan menguras keuangan VOC selama 9 tahun dari 1746 sampai 1755, yang berakhir dengan diplomasi seorang utusan Turki bernama Syarif Besar Syekh Ibrahim membujuk Mangkubumi menghentikan perang dengan kompensasi VOC akan mengakuinya sebagai raja separuh Jawa. Dari situlah berdiri Kesultanan Yogyakarta, terpisah dari saudara tuanya Surakarta, sehingga Mataram terbagi menjadi 2. Tidak henti-henti sampai abad berikutnya, Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang yang pulang dari Tanah Suci disambut oleh Tuanku Nan Renceh dan Harimau Nan Salapan di Sumatera Barat, melakukan gerakan pemurnian agama, dan kemudian di bawah kepemimpinan Malim Basa, Peto Syarif, Muhammad Syahab, Tuanku Imam Dibonjol, antara kaum adat dan kaum agama yang semua bermusuhan, mengangkat sumpah kesetiaan di puncak Pato Alam, melahirkan apa yang hari ini disebut sebagai adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Lalu kaum adat dan kaum agama bahu-membahu dalam jihad melawan kolonialis Belanda. Di Jawa, seorang pangeran yang ketika lahir ditimang oleh kakek buyutnya, Hamengkubuwono I, ditimang dengan kata-kata, "Wahai Ibunda Ratu, jaga baik anak ini, karena anak ini menurut firasatku kelak
akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari apa yang pernah kulakukan dahulu. Bayi itu lahir di kala fajar, diberi nama Mustahar. Ketika menginjak dewasa, menjadi Raden Mas Ontowiryo. Ketika menikah dan menjadi pangeran, menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Di tahun 1825, dia menghimpun para ulama, para pangeran, para bangsawan, dan seluruh rakyat. Ketika purinya di Tegalrejo dibombardir dan dibakar Belanda, dia beralih ke Selarong, dan di Selarong 3 hari kemudian 1.200 ulama, syekh, haji, kiai ageng, kiai kampung, kiai guru, kiai desa sudah berkumpul bersama santri-santri mereka. Jihad 5 tahun di Jawa yang dikobarkan di Ponegoro menelan biaya yang harus dikeluarkan oleh Belanda 20 juta gulden. Berapakah 20 juta gulden itu? Bayangkan bahwa di tahun itu seluruh pendapatan kerajaan Belanda dari semua wilayah jajahannya, dari Formosa di Taiwan, Kepulauan Nusantara, kepulauan di Hindia Barat, Suriname, Sri Lanka, beberapa kota di India, Afrika Selatan, dan lain sebagainya, ketika digabung, pendapatan per tahun kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahan adalah 2 juta gulden. Artinya, untuk berperang dengan Diponegoro 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan dari seluruh wilayah jajahan selama 10 tahun. Maka terjadi kebangkrutan besar di kerajaan Belanda. Karena untuk menaklukkan Diponegoro yang wilayah perangnya membentang dari Banyumas di barat sampai Nganjuk di Jawa Timur. Perlu dibangun benteng-benteng untuk menyekat logistik dan alur koordinasi pasukan-pasukan Diponegoro. Sepanjang 1826 sampai 1829, Letnan Kolonel Frans David Kochius dan Jenderal Hendrik Marcus de Kock harus membangun 280 benteng membentang dari Banyumas sampai ke Nganjuk untuk menyekat-nyekat rute gerilya di Ponegoro. Kebangkrutan yang luar biasa terjadi pada saat itu, sehingga trauma Belanda terhadap Diponegoro yang dalam bapatnya mengatakan memimpin perang Sabil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Perang Sabil membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Ini menimbulkan trauma tersendiri, sehingga dengan gerak cepat pada tahun 1831 Belanda memaksakan perjanjian Klaten yang berisi pemangkasan wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dari semula wilayah Mataram yang terbagi antara Surakarta dan Yogyakarta itu membentang dari Banyumas sampai ke Malang, menjadi hanya DIY dan Karesidenan Surakarta sekarang. Jadi dipangkasnya dari Banyumas sampai Malang, tinggal tersisa Provinsi DIY dan Karesidenan Surakarta sekarang. Perjanjian Klaten juga mengharuskan penghapusan Mahkamatul Kabirah dan Pengadilan Surambi atau Pengadilan Syariah di kedua keraton. Dan pengadilan atau perjanjian Klaten ini mengamanatkan dibentuknya Institut de Javanis Talte Surakarta, Institut Bahasa Jawa di Surakarta, yang isinya adalah lembaga propaganda untuk memisahkan identitas keislaman dan kejawaan. Karena trauma dengan Diponegoro yang berhasil menyatukan kaum santri dengan kaum bangsawan dan rakyat jelata, maka sejak tahun 1831 Institut de Javanis Talte Surakarta menyebarkan propaganda kalau kamu Jawa, kamu itu tidak bisa menjadi Islam yang utuh. Karena kalau kamu Jawa, kamu tidak boleh meninggalkan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Jadi kalau kamu Islam, sebagai Jawa, kamu tetap harus pakai ritual
ini, itu, ini, itu, ini, itu. Harus punya kepercayaan ini, itu, ini, itu. Itu kalau kamu mau tetap Jawa. Tapi kalau kamu sudah Islam, berarti kamu sudah bukan Jawa. Propaganda yang ditujukan untuk memecah belah identitas keislaman dan kejawaan ini mencapai puncaknya pada tahun 1880 dengan diterbitkannya 3 buah buku. Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, Serat Babat Kediri. 3 buku ini ditulis seakan-akan adalah karya pujangga Jawa lama, padahal ini karya dari masa itu atas pendiktean penjajah. Isinya kompak, mengolok-olok para wali, mengolok-olok ajaran Islam, menyatakan Islam yang sempurna bagi orang Jawa adalah Islam Jawa yang harus diisi dengan berbagai macam perkelenian dan keyakinan-keyakinan rusak. Hanya gara-gara trauma kepada perang Diponegoro. Tapi terus bergerak jihad itu tidak putus. Di Banjar, Pangeran Antasari dan keponakannya Sultan Hidayatullah berjihad. Dan Pangeran Antasari tidak pernah tertangkap. Beliau gugur syahid dalam sebuah pertempuran. Di Palembang, Mahmud Badarudin II. Inggris dilawan, Belanda dilawan, semua dilawan. Karena keberaniannya yang luar biasa. Sampai ada yang disebut sebagai Perang Menteng. Karena residen Belanda namanya Muntinghe, maka disebut Perang Menteng. Dalam Perang Menteng, Belanda 2 kali mengerahkan armada perang yang sangat besar, sampai memasuki Sungai Musi dan mengepung benteng Kuto Besak, tapi sampai pelurunya habis, Palembang tidak mau takluk. Maka muncullah peribahasa, pelebur habis, Palembang tak alah. Karena sampai Belanda itu kehabisan amunisi, kehabisan peluru dalam 2 kali armada menyerbu, Sultan Mahmud Badarudin II tidak pernah menyerah. Dia hanya kalah karena tipu daya. Ketika De Kock memerintahkan di hari Jumat jangan menyerang. Lalu rakyat Palembang bisa sholat Jumat dan mereka mengira Belanda menghormati mereka dengan sholat Jumat. Sehingga hari Minggu ibadahnya orang-orang Kristen, orang Palembang juga akan menghormati Belanda. Sehingga di hari Minggunya mereka tidak siap-siap perang. Karena mengira kemarin kami sudah dihormati boleh sholat Jumat, sekarang biarlah orang Belanda ibadah hari Minggu. Tapi ternyata justru hari Minggu digunakan oleh De Kock untuk penyerbuan habis-habisan. Di utaranya ada Toha Saifuddin dari Jambi, Sultan Legend karena berjihad 46 tahun tidak pernah tertangkap, tidak pernah terkalahkan, tidak pernah menyerah. Orang apa yang punya daya tahan bergerilya selama 46 tahun, Pak? Manusia macam apa? Sampai usia nyaris 90 tahun, baru kemudian beliau mengatakan di tempat ini, besok pagi aku akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu betul besok paginya gugur syahid. Di Batak, Sisingamangaraja 12 yang menentang masuknya agama Kristen yang dibawa oleh Ludwig Nommensen di bawah perlindungan Belanda, berperang habis-habisan, bergerilya hampir 30 tahun lamanya. Terus tidak pernah pupus semua perjuangan itu sampai kemudian para ulama memberi arahan kepada murid-muridnya mengganti strategi perjuangan. Dewan Ulama di Masjidil Haram melalui murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabai dan Syekh Mahfud At-Tarmasi, seperti Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang, Ahmad Dahlan dari Kauman Yogyakarta, Haji Rasul Abdul Karim Amrullah, bapaknya Hamka dari Sumatera Barat,
Umar Said Cokro Aminoto dari Jawa. Kemudian menggerakkan umat untuk bangkit melalui pendidikan, melalui organisasi sosial, melalui berbagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Maka Nahdlatul Ulama melestarikan lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren dengan membangkitkan kembali kurikulum lama yang pernah dilarang Belanda. Jadi setelah Diponegoro ditangkap dengan khianat di Magelang, semua pesantren yang mengajarkan Islam paripurna diberangus dan dihapus. Yang diizinkan hidup hanya pesantren yang mengajarkan zikir-zikir. Hashim Asy'ari memulai dengan pengajaran hadis Sahih Bukhari. Ahmad Dahlan membuka pengajian-pengajian di berbagai kampung. Di Kauman namanya pengajian Al-Ma'un karena membahas surah Al-Ma'un dan tempat ngajinya di rumahnya Pak Mangun. Beberapa kali jamaah pengajiannya yang juragan-juragan batik protes. Kenapa pengajiannya Al-Ma'un terus Kiai? Kenapa ndak surat lain? Kata Kiai Ahmad Dahlan, karena belum kita amalkan. Maka dari pengajian Al-Ma'un lahir wakaf yang menjadi PKO, penolong kesengsaraan OMOM. Cikal bakal PKO Muhammadiyah yang hari ini menjelma menjadi ratusan rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Pengajian Al-Ma'un. Di Wiro Brajat nama pengajiannya Wal Asri, karena membahas tafsir surah Al-Asr. Pengajian Wal Asri juga membebaskan tanah yang kemudian menjadi kampus pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di tengahnya masih ada lapangan sepak bola yang sampai hari ini lestari menjadi lapangan sepak bola Asri. Ketika UMY pindah ke Ring Road Barat, kampus ini diubah menjadi Asri Medical Center, rumah sakit yang sangat modern. Dari wakaf pengajian Wal Asri. Di Karangkajen nama pengajiannya Wal Fajri dan fokus membangun masjid-masjid. Di Kota Gede namanya pengajian Al-Ikhwan. Dan terus Kiai Ahmad Dahlan membangun amal-amal yang luar biasa ini. Sampai dia menawarkan diri ke sekolah Belanda. Menir, apakah ada murid di sini beragama Islam? Ada, Kiai. Saya menawarkan diri, saya akan mengajar agama Islam untuk murid-murid di sekolah Belanda ini yang beragama Islam. Tapi kami tidak punya budget untuk menggaji Tuan Kiai. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya tidak minta bayaran. Saya mau mengajar di sini. Ketika Budi Utomo bikin sekolah-sekolah untuk para priayi, sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan menemui Dr. Wahidin Sudirohusodo mengatakan, Mas Wahidin izin, kalau ada murid-murid yang beragama Islam, saya siap mengajar. Bahkan ke sekolah milik misi Katolik Pater Van Lith, Kiai Ahmad Dahlan menawarkan, apakah murid-murid Pater ada yang beragama Islam? Kiai mau apa? Saya mau mengajar agama Islam. Tapi ini sekolah saya. Bagaimana kalau saya dan Pater berdebat? Kalau Tuan Pater bisa mengalahkan saya siap masuk agama Katolik. Tetapi sebaliknya kalau Tuan Pater kalah berdebat, Tuan Pater harus masuk Islam. Kata Pater Van Lith, Kiai, gak sampai sebegitu. Kita ini sudah yakin dengan agama kita masing-masing, bukan? Kiai Ahmad Dahlan lalu meng-hire seorang pangeran namanya Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang berpengalaman dalam metode pendidikan untuk merintis sekolah Muhammadiyah. Mengadopsi sistem barat, pakai kursi, pakai meja. Sampai karena bikin sekolah yang ada kursi, ada mejanya, Kiai Ahmad Dahlan dijuluki Kiai Kafir. Karena menyerupai orang kafir, maka disebut sebagai Kiai Kafir. Maju terus beliau. Sampai kita lihat yang seperti sekarang.
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam masa pendudukan Jepang berfatwa haram hukumnya seikirei, sujud ke arah matahari terbit dalam rangka menghormati Tenno Heika, kaisar Jepang. Haram, hukumnya haram. Tangkap, gebuki di dalam penjara Jepang. Ketika kemerdekaan, Belanda mendarat di Surabaya membonceng tentara sekutu yang menang perang. Jenderal Sir Philip Christison memimpin. Maka pada 25 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang disebut resolusi jihad. Barang siapa di antara kaum muslimin berada di dalam jarak yang belum memperbolehkan mengqashar salat sesuai madhab Syafi'i dan dia kuat memanggul senjata, maka fardu ain, wajib ain hukumnya untuk angkat senjata berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka berduyun-duyun pemuda-pemuda, santri-santri, laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah menuju Surabaya. Dibakar dengan semangat Bung Tomo melalui RRI Surabaya. Allahu Akbar. Dalam seminggu 2 jenderal Inggris mati. AWS Malabi dan Guy Leader Simon. Itu tidak ada kejadiannya di medan perang dunia kedua, baik di Eropa maupun Pasifik. Seminggu kok kehilangan jenderal 2. Itu rekor buat Inggris. Gak ada kecuali di Surabaya kejadian di mana kehilangan 2 jenderal dalam seminggu. Murka besar dibalas arek-arek Surabaya dengan takbir, takbir, takbir. Sehingga divisi British Indian Muslim, tentara India yang berasal, tentara Inggris yang berasal dari India Muslim, mogok, desersi. Pemimpin desersi pasukan India Muslim yang dikomando Inggris ini, pemimpin desersinya namanya Ziaul Haq. Ziaul Haq ini tahun 70-an, 80-an akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Pada waktu kunjungan kenegaraan, dia minta diantar Pak Harto ke Surabaya, mengenang tempat-tempat dia desersi. Kenapa Presiden Ziaul Haq desersi? Jujur dia mengatakan, karena saya dengar takbir, gak mungkin saya nembak saudara saya yang bertakbir. Umar Said Cokro Aminoto. Demikian pula sang guru bangsa meninggalkan jabatannya sebagai Wedono, pembantu bupati di Kleco Madiun. Karena Stadsblad 1902 melarang semua yang merupakan pejabat bangsawan raja-raja Nusantara untuk haji. Haram hukumnya haji. Menurut Stadsblad 1902. Dia cekcok sama mertuanya, sehingga istrinya harus dikembalikan ke mertuanya, namanya Suharsikin. Nekat berangkat haji, padahal nggak bisa bahasa Arab. Sampai Jeddah ketemu penerjemah di konsul Belanda di Jeddah, namanya Mashhudul Haq, orang Minang. Ngobrol dengan Mashhudul Haq mengenalkan Umar Said ini kepada pamannya yang bernama Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dengan diperantarai oleh Mashhudul Haq sebagai penerjemah, Umar Said belajar Islam intensif kepada Syekh Ahmad Khatib selama musim haji. Pulang mendarat di Semarang, ditemui oleh Haji Samanhudi. Sarekat dagang Islam ini, Dek, sudah kita ubah menjadi sarekat Islam untuk memperbesar perjuangan, tidak dapat tidak harus oleh kepemimpinan yang kuat, maka kami minta Dek Umar Said bergabung. Umar Said bergabung dan kemudian membesarkan sarekat Islam dari rumah kontraannya di Surabaya. Umar Said Cokro Aminoto kemudian membawa sarekat Islam ke puncak kejayaan di tahun 1919. Anggota sarekat Islam itu 2,3 juta orang ketika penduduk Indonesia belum ada 40 juta orang. 2,3 juta anggota aktif yang dia seru. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat.
Dalam sidang Foxtrot, Cokro Aminoto adalah orang pertama yang berpidato dengan tema self-bestur, hak untuk memerintah dirinya sendiri, lepas dari campur tangan bangsa asing, yang merupakan isyarat tentang kemerdekaan nasional. 2 tahun setelah Umar Said pulang mendarat di Semarang, Mashhudul Haq nyusul pulang bergabung di Surabaya. Mashhudul Haq kelak akan dikenal dengan nama simpelnya Agus Salim. Ini kalau diteruskan ceritanya sampai subuh nggak selesai ini kisah-kisah pahlawan Nusantara. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kita ingin membuka kembali sejarah bangsa untuk anak-anak kita, supaya mereka mengetahui bahwa mereka bukan 350 tahun dijajah, melainkan 4 abad berjihad melawan penjajahan. Mereka boleh berbangga, bahkan negara Belgia yang sekarang coklatnya digemari seluruh dunia itu. Negara Belgia itu merdekanya menurut Profesor Peter Carey utang sama Diponegoro. Karena kalau Belanda tidak bangkrut oleh perang Diponegoro, Belgia nggak mungkin bisa melepaskan diri dari kerajaan Belanda. Jadi Belgia itu merdeka karena Diponegoro. Ini fakta-fakta sejarah yang kita harus tahu. Yang kita ajarkan anak-anak kita berbangga dengan itu, tetapi tidak cukup sampai di situ. Belajar dari sejarah dengan narasi baru, berjuang dan terus berjuang, melanjutkan perjuangan itu di masa kemerdekaan ini. Karena kita itu merdeka, tapi merdekanya belum selesai. Pak Umar Khayyam itu dulu pernah nulis, merdeka, merdeka, merdeka. Lalu pembantunya itu nyeletuk dengan kalimat yang bikin beliau merenung lama. Karena pembantunya yang namanya Mr. Reagan itu nyeletuk, Pak, merdeka kok terus-terusan. Kayak merdeka itu selesainya kapan? Pak. Artinya, selalu masih ada yang bisa kita perbuat, dan jangan lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.